Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walaupun di musim pandemi ini. Nggak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki semester 2. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, selamat untuk kalian yang nilainya memuaskan. Tingkatkan lagi belajarnya ya nak ya. Jangan sampai kendor di semester 2 ini, karena di semester 2 adalah semester penentuan kalian, dimana kalian akan dinyatakan naik tingkatan ya. Nah, kemudian bagi yang semester lalu masih mengalami kendala dalam proses belajar online-nya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan di semester ini tidak lagi terjadi halangan sehingga kalian tidak bisa belajar online dengan maksimal. Kemudian yang masih merasa nggak penting gitu kan ya, hilangkan pikiran seperti itu, sebab di musim seperti ini apa boleh dikata kita harus tetap melakukan kegiatan pembelajaran ya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang kita alami hari ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari pembelajaran kita kedua atau pertemuan kita kedua. Nah, di pertemuan pertama saya sengaja tidak dulu memberikan tidak memberikan tatap muka walaupun di video ya. Tapi saya ingin melihat seberapa jauh kemampuan kalian berliterasi. Artinya kalian sejauh mana mampu memaknai instruksi yang saya berikan kepada kalian ya. Kemudian kalian melakukannya dengan langkah-langkah yang benar, karena salah satu tindakan atau keterampilan dalam ilmiah itu adalah kemampuan kalian dalam melakukan observasi. Nah, sebelum melakukan observasi ada langkah-langkahnya anak-anakku sekalian. Nah, di langkah-langkah itu Ibu menilai mana yang mengikuti step-stepnya dengan benar dan mana yang tidak. Nah, maka di situ saya bisa melihat sejauh mana kemampuan ilmiah kalian dilakukan atau dijalankan. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang kemarin sudah berkenan belajar secara mandiri, mencari berbagai informasi yang kalian mungkin belum tahu, baik itu di buku elektroniknya, kemudian atau kalian mencari di Google ya. Nah, dari hasil itu, maka tercerminlah pengetahuan kalian ya. Mana yang pengetahuannya atau kemampuan dalam mencari pengetahuannya secara mandirinya baik dan tidak baik. Baik anak-anakku sekalian, hari ini di video ini akan Ibu jabarkan seperti apa sih sebetulnya kegiatan aktivitas belajar kalian yang harus kalian lakukan kemarin. Baik ya, kemarin Ibu meminta 3 langkah dalam proses belajar di rumah yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan aktivitas belajar. Nah, di aktivitas belajar kalau kalian baca e-booknya atau buku elektroniknya, di situ ada panduan di mana sebelum kalian membedah ilmu pengetahuan yang akan kalian pelajari, maka ada langkah-langkah agar kalian mampu mempelajari apa yang diminta pada bab ini. Nah, di bab ini kita belajar tentang bagaimana interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah ya, jadi di sini kita akan pelajari bagaimana lingkungan dan makhluk hidup melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita ke interaksinya, kita pelajari dulu tuh apa itu lingkungan ya. Lingkungan adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup ya. Nah, tempat kita tinggal itu namanya lingkungan ya. Nah, lingkungan itu berbeda-beda, banyak sekali lingkungan di muka bumi ini ya. Di alam semesta ini lingkungan yang Allah ciptakan sangat banyak.
Nah, untuk apa sih lingkungan? Ya tadi, lingkungan itu untuk tinggal makhluk. Subhanallah ya, Allah sudah menciptakan lingkungan bagi kita, tempat tinggal kita. Ya, namun Allah juga memberikan ruang lingkup lingkungan itu. Ada lingkungan yang cocok atau bisa kita tinggali, dan ada lingkungan yang tidak bisa atau tidak cocok untuk kita tinggali. Contoh, misalkan ya, kita diperlengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sistem pernafasan. Sistem pernafasan kita tidak sama dengan burung atau dengan ikan atau dengan tumbuhan. Nah, sehingga Masya Allah Subhanahu Tabarakallah, Allah menciptakan lingkungan yang sesuai sehingga tidak menyusahkan bagi makhluk hidupnya untuk tinggal di suatu wilayah. Nah, kalau misalkan lingkungan yang cocok atau tempat tinggal yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup yang sesuai gitu ya. Nah, itu akan menjadi identitas dari makhluk hidup itu. Contoh, kalau misalkan kamu mau cari ibu bisa tinggal dimanapun. Kadang ibu ada di Duci, gitu kan ya. Kadang ibu ada di mana. Tapi tempat-tempat itu atau wilayah-wilayah itu bukan menjadi wilayah yang tetap buat ibu karena tidak sesuai untuk ibu. Sehingga kalau kalian mau cari ibu full time, gitu kan ya, kalian bisa cari ke Pondok Melati. Nah, itu namanya identitas dari makhluk hidup atau alamat dari suatu makhluk hidup. Jadi kan nggak mungkin ya, kamu nyari ikan di udara misalkan, atau kamu nyari ikan di daratan, ngegali tanah, kamu cari ikan, nggak ada. Karena alamat ikan bukan di situ. Karena lingkungan ikan bukan di situ. Nah, ikan bisa tinggal dimanapun. Namun tentunya ikan tidak bisa survive atau tidak bisa berlangsung kehidupannya lebih lama. Nah, kalau ikan pengen hidupnya lebih lama, ya, maka ikan harus berada di air. Loh Bu, kenapa kita nggak bisa tinggal? Kenapa ikan nggak bisa tinggal di lingkungan kita misalkan? Atau kita nggak bisa tinggal di air? Ibu bisa. Kita bisa Bu, tinggal di air. Ya bisa. Namun berapa harga yang harus kita bayar untuk tinggal di lingkungan yang tidak sesuai dengan organ tubuh yang kita punya? Oke. Walaupun sama-sama bernafas dengan oksigen, tapi kita nggak sama lingkungannya dengan ikan. Ya, ikan punya insang, di mana insangnya mampu menyerap oksigen yang terlarut di dalam air. Sementara kita diperlengkapi dengan paru-paru yang tidak dapat menyaring oksigen yang terlarut di dalam air. Kita hanya dapat memanfaatkan oksigen yang ada atau yang terlarut di udara. Paham ya sampai di sini? Nah, sehingga lingkungan tempat tinggal kita berbeda antara ikan dan kita. Lingkungan yang demikian disebut dengan habitat. Oke, jadi habitat. Jadi di lingkungan itu kalau kita gambarkan ya, kalau di dalam Kalau di dalam matematika itu ada yang namanya bagian. Oke. Kalau Ibu gambarin kayak gini. Nah, seperti ini ya.
Maaf gambarnya jelek. Ya. Lingkungan itu luas. Semua makhluk hidup bisa tinggal di suatu lingkungan. Namun, kalau kita lihat bumi itu terbagi dari berbagai lapisan, berbagai letak geografisnya. Sehingga kita tidak mampu tinggal di lingkungan yang luas ini secara lama kalau tidak disesuaikan dengan bagian atau dengan alat tubuh yang kita punya. Nah, di dalam lingkungan itu ada dua jenis. Ada yang tidak cocok ditinggali oleh suatu makhluk hidup dan ada yang cocok. Nah, yang cocok ini yang disebut dengan habitat. Jadi habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup yang sesuai dengan organ-organ yang dimiliki oleh makhluk hidup itu. Ya, jadi dan habitat ini menjadi sebuah identitas bagi sebuah makhluk hidup. Kemana kita mesti mencari cacing? Tentunya kalau kita pengen nyari cacing harus di tempat yang lembab. Kemana kita harus cari burung? Apakah di laut? Tidak. Ya, kalau kita mau cari burung di laut, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena burung tidak punya insang. Mungkin di dalam hati kamu juga ada yang bertanya, loh Bu, tapi paus bisa tinggal di laut? Ya kan? Paus itu bernafas dengan paru-paru, Bu. Tapi kenapa bisa tinggal di laut? Nah ya, pertanyaan itu mungkin akan kalian lontarkan kalau kita bertemu. Ya, baik, sekarang Ibu jawab. Subhanallah, tabarakallah ya anak-anakku sekalian. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Menciptakan makhluk hidup dengan berbagai fasilitas yang sesuai dengan alamnya. Kalau kita lihat hiu, struktur tubuhnya itu berbeda dengan ikan. Kalau kalian lihat siripnya juga berbeda cara bergeraknya dengan ikan. Itulah yang menandakan bahwa mereka bukan dari kelompok ikan. Ya, Bu, gimana emang gerakannya? Ada yang kepo? Silahkan ya di Google. Oke. Anak-anakku sekalian, balik lagi. Allah memperlengkapi kehidupan kita dengan organ. Nanti di kelas 9 kamu akan belajar yang namanya adaptasi lingkungan. Ketika suatu makhluk hidup tinggal di dalam suatu lingkungan yang tidak sesuai dengan kehidupannya, maka dia akan mengubah bagian tubuhnya. Atau yang disebut dengan adaptasi morfologi atau adaptasi fisiologi. Tapi ada juga yang beradaptasi dengan lingkungannya atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara tingkah laku. Salah satunya adalah ikan hiu. Kenapa dia sering ke atas menyembur? Nah, itu salah satu jenis atau salah satu sebab dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi walaupun dia walaupun dia bernafas dengan paru-paru, maka pergantian oksigen dan karbon dioksidanya dilakukan dengan proses adaptasi tingkah lakunya. Baik, nanti di kelas 9 akan lebih jelas lagi diterangkan oleh guru IPA-nya, ya. Kembali lagi ke pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini itu membahas tentang lingkungan dan makhluk hidupnya. Tadi sudah saya jelaskan apa itu lingkungan dan apa itu tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup di suatu lingkungan atau yang disebut dengan habitat.
Jadi lingkungan itu dibedakan menjadi dua ya. Ada lingkungan yang cocok atau disebut dengan habitat, dan ada lingkungan yang tidak cocok bagi suatu makhluk hidup. Alasannya tadi sudah saya jelaskan. Baik, setelah kita mengenal lingkungan, maka kemarin kalian diminta untuk melakukan kegiatan aktivitas belajar. Oke, dimana kalian diminta untuk menyiapkan tali rafia berukuran 4 meter. Buat apa sih? Walaupun setelah saya cek, ada yang melakukan kegiatan aktivitasnya, ada yang tidak melakukan kegiatan aktivitasnya. Kemudian ada juga yang lapor, Bu, saya nggak punya lingkungan yang luas, gitu ya. Oke, untuk mempelajari ini sebenarnya nggak butuh lingkungan yang luas. Yang penting kuadran atau tali rapia yang kalian pasang itu berukuran 1 meter kali 1 meter, sehingga panjang tali rapia yang kalian butuhkan adalah 4 meter. Jadi kalau kalian punya rapia ya, misalkan ini rapia kalian sepanjang 1 meter, sepanjang 4 meter, yang 4 meter itu kalian bagi 4. Makanya kemarin disuruh dikasih patok ya. Jadi misalkan ini kamu ngasih patok ukur 1 meter, ke sini 1 meter, ke sini 1 meter, sehingga membentuk sebuah kuadran atau membentuk persegi 4 ya, persegi 4, apa ya namanya ya, seperti sama sisi gitu ya, yang sama sisinya. Nah, misalkan ini luas wilayah yang kalian kuadrankan dengan menggunakan tali. Nah, di situ di aktivitas belajar kalian, karena nanti bersangkutan dengan bersangkutan dengan hal-hal yang harus kita pelajari di situ. Nah, sebelum kita belajar ke situ, maka kita harus mengamati dulu dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, setelah kalian membuat sebuah kuadran atau sebuah wilayah lingkungan yang kalian amati, karena kalau ibu suruh ngamatin terlalu besar, maka nanti lingkungannya juga akan lebih besar, isinya juga lebih banyak gitu. Makanya dibatasi dengan ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Sehingga tali rafia yang kalian dibutuhkan adalah 4 meter. Gitu ya. Nah, setelah kalian bikin patok seperti itu, kemudian kalian amati selama beberapa menit. Ya. Apa aja yang diamati di situ? Kalian dibekali dengan tabel. Ya kan? Nah, tabelnya itu ada nomor, ada kelompok abiotik dan kelompok biotik. Nah, di awal semester 1 kita sudah mengenal apa itu abiotik dan biotik. Ya, Ibu sudah jelaskan. Nah, kalian amati di lingkungan itu ada apa aja. Contoh, di kuadran yang kalian temui itu, ada tanah. Tulis tanah di abiotiknya. Ketemu dengan misalkan batu, tulis batunya. Ada matahari, Bu. Walaupun cuma 1, tapi di setiap lingkungan pasti ada matahari. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk makhluk hidup itu harus punya matahari. Oke? Nah, ya itu. Jadi ada matahari, ada udara, gitu kan ya. Nah, ada hal-hal yang kalian amati di situ. Nah, kemudian ketika beberapa menit kalian amati, ada semut yang lewat di situ, tulis semut. Ada bunga, misalkan ada pas di kuadrannya ada pohon janda bolong misalkan. Nah, kalian tulis janda bolong, gitu kan ya. Ada ada rumput, tulis rumput. Semua yang ada yang masuk ke dalam jenis makhluk hidup yang ada di kuadran kalian yang kalian amati, semuanya ditulis. Jangan lupa minta difotokan oleh orang yang ada di rumah pada saat kalian melakukan aktivitas tersebut sebagai bukti kalau kalian melakukan kegiatan aktivitas belajar. Oke, nah kegiatan tadi itu masuknya ke dalam nilai keterampilan. Ya, keterampilan dalam melakukan kegiatan observasi. Oke, nah kemudian baru deh kamu jawab semuanya yang ada di situ. Nah, jadi kita bisa simpulkan, ternyata
di sebuah lingkungan itu terdapat dua komponen besar yang menyusun suatu lingkungan. Apa aja? Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah semua yang ada di suatu lingkungan yang tidak memiliki ciri kehidupan. Contohnya, matahari, tanah, udara, batu, air. Bisa disebutkan lagi oleh kalian yang lainnya? Bisa. Pokoknya yang tidak memiliki ciri kehidupan. Bu, ciri kehidupan itu apa? Kan sudah dipelajari di semester lalu. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, pada lingkungan ada yang disebut dengan kelompok biotik. Kelompok biotik adalah kelompok semua yang ada di lingkungan yang memiliki ciri atau gejala kehidupan. Seperti apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Itu kelompok biotik. Jadi, penyusun lingkungan itu ada dua kelompok, biotik dan abiotik. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, lingkungan ini ternyata di sebuah lingkungan itu disusun oleh tadi komponen biotik abiotik. Nah, namun dalam jumlahnya, secara jumlahnya kita nanti mengenal ada istilah tingkatan dari lingkungan. Nah, di suatu lingkungan itu ada tingkatannya. Apa saja tingkatan lingkungan? Yang pertama, individu. Apa itu individu? Individu adalah segala sesuatu atau makhluk yang berada di dalam suatu lingkungan. Contoh, kalau kita berada di suatu kelas, misalkan kita nih lagi ada di kelas. Nah, di kelas itu kan terdiri dari komponen biotik, abiotik. Komponen abiotiknya bisa kita sebutin misalkan udara, matahari gitu kan ya, di kelas kita misalkan. Nah, kemudian biotiknya itu ada tingkatannya. Individu itu satu makhluk tunggal yang mendiami suatu wilayah. Kalau ada di suatu kelas, kita sedang berada di satu kelas, maka ibu disebut sebagai individu. Loh, kenapa bu? Karena ibu cuma satu gurunya yang ngajar di kelas, sementara anak-anaknya banyak. Pas kita lagi belajar di kelas, ada cicak. Misalkan ya, nempel di tembok satu. Cicak adalah individu dalam lingkungan kelas. Paham? Apalagi ya, misalkan ketika kita belajar, tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke kelas. 3. Apakah kupu-kupu disebut individu? Bukan. Kenapa? Karena ketika masuk kelas, kupu-kupunya nggak sendiri, tapi bertiga. Sehingga tidak bisa disebut sebagai individu. Jadi tingkatan yang pertama namanya individu. Kemudian, tingkatan yang kedua disebut dengan populasi. Populasi adalah kumpulan dari makhluk hidup sejenis. Contoh lagi di kelas, misalkan ada ibu, ada kalian, siswa. Maka siswa disebut dengan populasi. Populasi siswa kelas 7A, populasi siswa kelas 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G. Itu namanya populasi. Sekumpulan siswa kelas 7
Semua yang labelnya kelas 7, walaupun 7A sampai 7Z misalkan, tapi kelas 7 itu namanya populasi kelas 7. Paham? Kenapa disebut populasi kelas 7? Ya karena jenisnya kelas 7, levelnya kelas 7. Paham ya? Nah, setelah ada individu, populasi, ada yang disebut dengan komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah sekumpulan makhluk hidup di suatu lingkungan. Suatu lingkungan, jadi dibatasi lingkungannya. Contoh misalkan, komunitas duci. Komunitas duci. Maka komunitas duci yang terdapat di dalam duci itu ada kepala sekolah duci, guru-guru duci, siswa kelas 7 duci, siswa kelas 8 duci, satpamnya, carakanya, gitu ya. Nah, semua warga yang ada di duci itu menjadi komunitas. Kalau di sawah misalkan, contoh di sawah itu ada ular. Ularnya mau 1, mau 2, itu kan ya, nggak masalah. Yang penting ada di kotak sawahnya. Nggak hanya ular, ada tutut, ada kodok, ada padinya. Itu namanya komunitas sawah. Jadi sesuatu makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah tertentu itu komunitas. Lebih besar dari komunitas, namanya bioma. Ya, apa itu bioma? Jadi kalau kita belajar geografis ya anak-anakku sekalian, itu bumi itu berbeda karakteristiknya. Ya, maka di setiap karakteristik geografisnya dari bumi itu disebut dengan bioma. Makanya kita kenal ada bioma bioma padang pasir, kan ya. Bioma sebelum bioma ada ekosistem dulu. Sorry, saya lupa. Jadi setelah individu, populasi, komunitas, ekosistem. Maaf ya, saya lupa. Ada ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di suatu lingkungan yang memiliki karakteristik tersendiri. Contoh misalkan ekosistem sawah. Berarti kita memandangnya tidak hanya sampai di komunitasnya, tapi juga sudah dengan abiotiknya. Jadi kalau tadi individu, populasi, komunitas itu masih dalam yang kita lihat itu hanya sebatas kelompok biotiknya. Tapi kalau kita udah memandang sama kelompok abiotiknya di suatu lingkungan, maka kita sudah bicara tentang ekosistem. Ya, jadi ekosistem. Nah, yang hari ini akan kita bahas nih, namanya ekosistem. Nah, kemudian di atasnya ekosistem dari tadi ada sawah, di suatu lingkungan yang luas gitu kan ya. Kan tidak hanya ada sawah, tapi juga ada misalkan sungai, ya, ada balong misalkan gitu kan ya. Nah, itu namanya bioma. Jadi di suatu letak geografis. Nah, makanya di dunia ini ada yang namanya bioma padang pasir, bioma tundra, taiga, gitu kan ya. Banyak bioma-bioma. Tugasnya itu ya, kamu pelajari di rumah, cari ada berapa jenis bioma sih di muka bumi ini. Selain yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Nah, setelah bioma, kumpulan dari semua bioma yang ada di muka bumi ini, beserta atmosfernya, namanya biosfer. Jadi ada bioma, ada biosfer. Jadi saya sebutin lagi ya, tingkatan dari sebuah lingkungan. Yang pertama, individu. Individu membentuk populasi. Populasi membentuk komunitas. Komunitas kalau sudah bersinggungan dengan abiotiknya, maka sudah jadi ekosistem. Ekosistem yang luas, yang memiliki ciri khas tersendiri di suatu wilayah bumi, namanya bioma. Kalau semua bioma berkumpul beserta atmosfernya, berarti artinya kita sudah ke tingkatan lebih tinggi dari bumi. Dan antariksanya
namanya biosfer. Oke, sampai di sini paham? Baik, kita ketemu di video selanjutnya.